Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, ada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil hari ini. Kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Tentu kalian bertanya dalam hati, apa hubungan mata pelajaran IPA, kimia, dan fisika? Masih ingat pelajaran sains di SMP dulu? Sains atau IPA itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Biologi membahas tentang makhluk hidup, sedangkan kimia dan fisika membahas tentang benda mati. Untuk lebih paham beda antara kimia dan fisika, mari kita lihat percobaan berikut. Nah, proses Skapsa, Ibu mempunyai 2 gelas cairan. Cairan 1 di gelas 1, cairan 2 di gelas 2 ini apakah sama atau beda? Kalian bisa melihat sifat fisik yang tampak pada kedua gelas tersebut. Apa itu sifat fisik? Sifat fisik itu sifat yang bisa kita amati. Perhatikan, dari sifat fisik, apa saja yang tampak? Pertama apa? Ya, pertama adalah mengenai warnanya. Warnanya apa? Bukan putih, ini adalah warnanya jernih ya. Ini adalah jernih. Gelas 1 dan gelas 2 sama-sama jernihnya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari sifat fisik? Ya betul, adalah wujudnya, sama-sama cairnya. Apalagi yang bisa kita bedakan untuk membedakan gelas 1 dan gelas 2? Ya, kita bisa menggunakan titik-titik. Tapi kalau menggunakan titik itu membutuhkan waktu yang lama. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara proses pembakaran. Mari kita coba dengan proses pembakaran. Ini adalah alat sederhana yang bisa kalian pakai di rumah. Ini adalah cotton bud. Kita masukkan cotton bud ini ke dalam kedua cairan tersebut. Nah, kemudian kita nyalakan dengan api. Perhatikan mana yang menghasilkan api. Nah, ini ternyata cairan yang pertama yang bisa mengeluarkan api. Tampak ya tadi. Nah, kalau begitu bisa kita simbolkan. Ini masih ada apinya. Ya. Kalau begitu dapat kita simbolkan bahwa cairan 1 dan cairan 2 walaupun sama-sama jernihnya, ini adalah beda. Yang 1 cairannya bisa terbakar dan yang kedua tidak bisa terbakar. Kalau begitu bagaimana kesimpulannya? Ya, bahwa walaupun sama-sama jernihnya, cairan ini beda sifatnya. Pokok bahasan kimia di kelas 10 kita awali dengan KD 3.1, yaitu tentang materi dan perubahannya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu 3.1, menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. 4.1, melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Hari ini kita hanya mempelajari mengenai perubahan materi, sedangkan pertemuan berikutnya akan membahas tentang pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran 1, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat mengklasifikasi perubahan kimia dan fisika dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan sifat perubahan kimia dan perubahan fisika dengan benar. Nah, sekarang pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan yang menempati ruang. Kalau kalian dulu di SMP, materi itu disamakan dengan zat atau benda. Tetapi sesungguhnya antara materi dengan zat atau benda itu beda. Pengertian materi lebih luas. Nah, perhatikan, ini adalah salah satu gambar ruangan kelas kita. Di dalam ruangan kelas ini, kalian bisa menyebutkan materi apa yang tampak di dalam kelas. Ya, ada meja, ada kursi, ada papan tulis,
ada foto Bapak Presiden. Nah, semua ini adalah materi. Materi yang kalian sebutkan tadi itu wujudnya apa? Ya, wujudnya adalah padat. Selain padat, materi itu ada apa lagi wujudnya? Ya, ada cair dan ada gas. Adakah materi yang ada di dalam gas itu wujudnya gas? Ya, tentu ada. Jadi, wujud materi itu ada 3. Padat dalam kimia itu adalah solid. Maka nanti disimbolkan dengan huruf S kecil. Dengan cair itu ada 2 jenis, yaitu larutan yang diberi simbol dengan AG huruf kecil dan cairan diberi huruf L. Dan satunya gas. Bagaimana membedakan antara padat cair? Nah, perhatikan gram dapur. Gram dapur masih ingat rumus kimianya? Ya, NaCl. Gram dapur itu maksudnya apa? Ya, padat. Gram dapur wujudnya padat, maka dituliskan NaCl dalam kurung S kecil. Tetapi jika gram dapur itu dimasukkan dalam air, maka namanya menjadi larutan garam dapur. Maka nulisnya NaCl-Ag. Di NaCl dalam kurung Ag huruf kecil. Nah, sedangkan yang cairan bagaimana? Misalkan yang cairan itu adalah garam dapur yang padat tadi, dilelehkan dengan suhu tinggi, maka bentuknya akan menjadi cair. Maka itu nulisnya NaCl dalam kurung buka L kecil. Dengan gas, kalian tahu ya, gas itu bisa kita rasakan kehadirannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah gas oksigen. Kita bisa hidup karena kita bisa menghirup gas oksigen. Jadi gas itu bisa kita rasakan kehadirannya, tapi tidak bisa kita lihat. Masih ingat perubahan wujud di SMP dulu? Ya, jadi wujud padat bisa berubah menjadi wujud cair, bisa berubah menjadi gas. Wujud padat menjadi cair, namanya apa? Ya, padat ke cair namanya mencair atau melebur atau meleleh. Kalau dibalik dari cair ke padat namanya apa? Ya, cair ke padat namanya membeku. Ini contoh pada proses pembuatan es. Yang ketiga, dari cair menjadi gas. Cair dan gas namanya apa? Menguap, betul, namanya menguap. Jadi kalau ibu kita mau masak air, maka itu ada proses dari cair menjadi gas. Cair ke gas namanya menguap. Kalau dibalik dari gas ke cair, namanya apa? Ya, namanya mengembun. Nah, pada waktu pagi hari di teras rumah kita itu kan ada titik-titik embun. Dari mana titik-titik embun tadi? Ya, itu adalah dari uap air yang ada di udara karena suhu dingin pada waktu pagi hari, makanya semula gas berubah menjadi titik-titik air. Itu adalah proses pengembunan. Berikutnya yang kelima, dari gas menjadi dari padat menjadi gas. Padat menjadi gas namanya menyublim. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah kapur barus. Kapur barus kalau kita biarkan lama-lama akan habis. Kemana hilangnya? Ya, kapur barus tadi langsung berubah menjadi gas. Jadi kehadiran kapur barus bisa kita rasakan dengan baunya. Kemudian kalau dibalik dari gas menjadi padat, apa namanya? Namanya adalah mengkristal. Contohnya adalah peristiwa pembentukan salju. Nah, perhatikan, ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Nah, ballpoint misalkan. Ballpoint maksudnya apa? Ya, ballpoint maksudnya padat. Ballpoint saya taruh di dalam gelas, bentuknya ballpoint tadi apa? Ya, tetap ballpoint. Kalau ballpoint tadi saya masukkan di dalam botol, maksudnya bagaimana? Ya, tetap bentuknya ballpoint. Nah, maka bisa disimbolkan bahwa zat padat itu bentuknya tetap. Kenapa kok tetap? Nah, perhatikan susunan partikelnya. Zat padat itu partikelnya sangat rapat. Jadi tidak mudah untuk berubah menjadi wujud lain. Bandingkan dengan zat cair. Zat cair ini misalkan air. Air saya taruh dalam gelas. Bentuknya bagaimana? Ya, seperti gelas.
Kalau zat cair tadi saya masukkan ke dalam botol, bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya seperti botol. Zat cair berarti misalkan seperti air, akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Kenapa demikian? Perhatikan partikelnya. Partikel zat cair itu ukurannya agak renggang, sehingga dia itu mudah berubah menjadi bentuk yang lain. Sekarang perhatikan yang gas. Gas ini partikelnya ukurannya sangat renggang. Ya, jadi gas ini ukurannya partikelnya sangat renggang. Nanti di akhir pembelajaran kalian ada tugas untuk membedakan zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sifat materi itu ada 4 jenis. Yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia, yang ketiga sifat intensif, dan yang terakhir adalah sifat ekstensif. Sekarang sifat kimia dulu, sekarang sifat fisika dulu. Sifat fisika adalah sifat materi yang terkait dengan kondisi fisik yang dapat kita lihat dengan panca indera dan tidak terkait dengan pembentukan zat baru. Jadi sifat fisik itu sifat yang bisa kita amati. Misalkan tadi, air tadi yang bisa kita amati apanya? Ya, warnanya jernih. Ya, wujudnya cair. Selain itu ada titik didih, ada titik leleh, ada indeks bias, ada kerapatan, dan ada massa jenis. Nah, sekarang sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat materi yang terkait dengan perlakuan terhadap materi yang menghasilkan zat baru. Misalkan sifat kimia itu kereaktifan, ionisasi, mudah atau sukarnya suatu zat terbakar, berkarat, dan membusuk. Sifat ekstensif itu adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Semakin banyak ukurannya, maka akan semakin besar. Contohnya ada berat. Semakin banyak partikelnya, maka beratnya juga semakin besar. Demikian juga dengan volume. Gelas yang kecil sama gelas yang besar, volumenya besar mana? Tentu volumenya besar yang gelas ukurannya lebih besar. Jadi sifat ekstensif, sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Dan seterusnya ada entalpi. Yang keempat, sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya, bau, rasa, warna, titik didih, dan sebagainya. Misalkan titik didih, air 1 gelas dan air 1 botol, titik didihnya berapa? Ya, titik didihnya sama-sama 100. Titik didih air dalam gelas ataupun titik didih air dalam botol sama-sama 100. Yang beda itu adalah waktu untuk mencapai mendidih. Waktu untuk mencapai mendidih, gelas sama botol otomatis cepat yang gelas. Jadi sifat intensif itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya adalah titik didih. Oke, pelajar Skapsa, Ibu mempunyai kertas. Satu zat itu bisa mengalami 2 peristiwa. Satunya perubahan kimia, satunya perubahan fisika. Nah, perhatikan kertas berikut. Nah, kalau kertas ini saya sobek-sobek, perhatikan. Nah, apakah sebagian kecil ini tetap kertas isinya? Ya, jadi kertas yang kita sobek, kertas yang ukurannya besar dan ukuran kecil ini tetap, yaitu mengandung kertas. Nah, perubahan seperti namanya perubahan fisika. Jadi, apa perubahan fisika? Betul, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi intinya kandungannya tetap ada. Nah, perhatikan kertas ini kita bakar. Perhatikan apa yang terjadi. Silakan diamati. Menghasilkan apa ini? Ya, menghasilkan api. Setelah itu ada apa lagi? Ya, ada abu yang timbul. Apakah abu dan kertas sama? Oh, tidak ya, abu dan kertas nggak sama. Pada perubahan ini dinamakan perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi kalau kertas dibakar menghasilkan abu. Abu itu adalah zat baru.
Nah, tentu kalian bisa membedakan apa perubahan kimia dan apa perubahan fisika. Oke. Nah, sekarang perubahan materi. Perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kalau tadi itu ada sifat fisik dan sifat kimia. Beda dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau ini berubah, materinya berubah ya. Misalkan perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya tadi itu adalah percobaannya tadi, yaitu percobaan mengenai kertas yang terbakar tadi. Kertas itu bisa mengalami dua peristiwa, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau kertas itu hanya disobek-sobek, berarti itu kan tidak ada zat baru, maka masuk perubahan fisika. Sedangkan kalau kertas dibakar, itu kan ada zat baru, maka itu masuk perubahan kimia. Jadi perubahannya. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi itu adalah pembuatan es. Es yang wujudnya cair berubah menjadi padat. Antara es dan air sama-sama isinya kandungan sama-sama airnya. Jadi itu hanya wujudnya saja yang berubah. Maka perubahan wujud masuk perubahan fisika. Nah, perhatikan lilin yang ada di gambar ini. Lilin kita nyalakan. Nah, di sini ada dua perubahan. Mana yang perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika. Betul, perubahan kimianya itu pada waktu lilin dinyalakan menghasilkan asap dan api. Sedangkan lelehannya itu merupakan perubahan perubahan fisika. Saya ulang lagi, jadi lilin bisa mengalami dua perubahan, itu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika itu pada waktu lilinnya meleleh jadi padat, cair, menjadi padat lagi. Dengan perubahan kimianya itu tampak pada lilin yang menghasilkan api dan menghasilkan asap. Nah, perubahan kimia itu meliputi apa saja? Perubahan kimia itu meliputi peristiwa pembakaran, perkaratan, peragian, fotosintesis, pelapukan, dan pembusukan. Sedangkan perubahan fisika itu meliputi peristiwa perubahan wujud dan aliran listrik. Nah, dari pelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi titik acuan kita hari itu ada 3 materi yang harus kita pahami. Yang pertama, wujud zat. Ada berapa tadi? Ya, ada padat, cair, dan gas. Kemudian sifat materi, ada 4 jenis, yaitu sifat fisika, sifat kimia, sifat ekstensif, dan sifat intensif. Kemudian yang terakhir adalah perubahan materi. Perubahan materi ada 2 jenis, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, agar kalian paham tentang materi yang Ibu sampaikan, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini dikerjakan di Google Classroom ya. Silakan ditulis di buku catatan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian diupload di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Budaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.